Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idil Akbar Fatwa dari kelas 2C Manajemen Bisnis Internasional, nomor absen 17, NIM 20157440103. Di sini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan di Indonesia. Pajak adalah beban yang dikenakan negara kepada perorangan ataupun perusahaan yang bersifat memaksa, yang mana diatur berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Adapun pajak penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan maupun badan hukum lainnya. Ada banyak undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan di Indonesia. Ada Undang-Undang PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 26. Nantinya pajak ini akan menyasar kepada orang pribadi, badan, BUMD, bentuk usaha tetap, yang mana yang disebut bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Pajak tersebut nantinya akan dikenakan dari penghasilan perusahaan, badan maupun perorangan. Adapun yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang mana dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dari si wajib pajak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penghasilan ialah gaji, upah, honorarium, bonus, uang pensiun, hadiah dari undian, laba usaha, bunga, yang mana dimaksud dengan premium, diskonto, dividen, royalti ataupun imbalan, dan lain sebagainya. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa dalam penentuan pajak ada dua sistem yang diberlakukan, yaitu pajak yang bersifat final dan pajak yang bersifat tidak final. Pajak final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan secara langsung saat wajib pajak memperoleh ataupun menerima penghasilan yang dikenakan pajak, sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Sedangkan pajak tidak langsung atau pajak tidak final merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang mana akan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Penghasilan yang akan dikenakan pajak yang bersifat final ialah penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, penghasilan yang berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha konstruksi, persewaan, dan lain sebagainya. Besarnya penghasilan yang kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan, yang mana apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai pada 5 tahun. Pajak penghasilan yang pertama ialah pajak penghasilan pasal 21. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang akan dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 ialah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Ada pula peserta kegiatan yang akan menerima ataupun memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan dan lain sebagainya. Penghasilan yang akan dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 meliputi penghasilan yang berupa penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. Ada pula penghasilan yang diterima ataupun diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun. Ada penghasilan yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, yang mana secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, pembayaran lain sejenisnya, dan lain sebagainya. Ada pula yang akan menjadi pemotong pajak, ialah bendaharawan ataupun pemegang kas pemerintah, yang mana termasuk di dalamnya merupakan institusi TNI ataupun Polri atau pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya,
maupun kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Ada pula dana pensiun yang mana akan dipotong oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua. Ada pula oleh penyelenggara kegiatan yang mana termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang, serta lembaga lainnya. Perumusan mengenai penghitungan berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 dapat teman-teman lihat secara lebih rinci di pajak penghasilan pasal 21. Ada pula contoh kasus mengenai cara penghitungan dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang mana berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta, yang berhubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Yang akan dipotong pajak merupakan kegiatan impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya berasal dari dana belanja negara ataupun belanja daerah. Ada pula pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan lain sebagainya. Adapun yang akan menjadi pemungut ataupun pemotong pajak ialah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ada pula oleh Bank Indonesia, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog dan lain sebagainya. Mengenai penentuan tarif pajak berdasarkan pajak penghasilan pasal 22 dapat teman-teman lihat secara rinci pada pajak penghasilan pasal 22. Sedangkan mengenai contoh kasus, cara penghitungannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Selanjutnya ialah pajak penghasilan pasal 23. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan ataupun akhir bulan terhutangnya penghasilan. Yang akan dipotong oleh pajak penghasilan pasal 23 ialah dividen, bunga yang mana termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Ada pula royalti, hadiah dan penghargaan, yang mana hadiah dan penghargaan yang dimaksud ialah selain yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Adapun yang akan menjadi pemotong pajak ialah badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan lain sebagainya. Mengenai tarif dan penentuan pajak penghasilan pasal 23, dapat teman-teman lihat secara rinci pada pajak penghasilan pasal 23. Sedangkan untuk contoh kasus mengenai cara penghitungannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Selanjutnya ialah pajak penghasilan pasal 24. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang ataupun dibayarkan di luar negeri
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya ialah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi dikarenakan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh di luar negeri. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Sedangkan pengkreditannya akan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Untuk contoh kasus cara penghitungannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Untuk kasus perhitungan pajak penghasilan pasal 24 yang teman-teman lihat, pajak penghasilan yang dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT Sinaran Cemerlang ialah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilannya yang mana diterima ataupun diperoleh di negara X, yaitu sebesar 180.000 US dollar. Pajak penghasilan yang sebesar 400.000 US dollar tidak dapat dikreditkan atas sejumlah pajak penghasilan yang terutang atas PT Sinaran Cemerlang, dikarenakan pajak penghasilan yang senilai 400.000 US dollar tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT Sinaran Cemerlang di luar negeri, melainkan pajak penghasilan oleh perusahaan AZ di negara X. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 26 ialah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 yang terutang oleh wajib pajak dalam negeri pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Yang akan menjadi subjek dari pajak penghasilan pasal 26 ialah pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ada pula penerima dividen, penerima royalti, dan lain sebagainya. Adapun penghasilan yang akan dipotong oleh pajak penghasilan pasal 26 ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun penghasilan yang tidak teratur. Ada pula dividen, bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Ada pula penghasilan dari royalti, hadiah dan penghargaan, dan lain sebagainya. Adapun badan yang akan menjadi pemotong pajak menurut pajak penghasilan pasal 26 ialah pemberi kerja, yang mana terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, ataupun unit. Ada pula bendaharawan ataupun pemegang kas pemerintah, penyelenggara kegiatan, yang mana termasuk badan pemerintah, organisasi nasional, organisasi internasional, perkumpulan, dan lain sebagainya. Mengenai tarif penghitungan pajak penghasilan pasal 26 dapat teman-teman lihat secara rinci pada pajak penghasilan pasal 26. Sedangkan untuk contoh kasus cara penghitungannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Itulah tadi materi mengenai pajak penghasilan di Indonesia.